Bravo 15 seri 2021. Dari spesifikasi cukup bisa dikatakan untuk sebuah laptop gaming entry to mid level di saat ini. Oke, kalau misalnya dari desainnya, mereka ini ngubah covernya ini lebih gaming lagi. Kontur garis-garisnya kalau mereka gambarin sebagai sayap, mungkin bisa jadi penambah estetika laptopnya ini jadi berasa sebuah laptop gaming yang gahar, tapi tetap kalem dari segi warna hitamnya Dove ini. Ya oke sih, cuma gue agak kurang suka aja dari sisi area hinge-nya si MSI ini. Yang gue rasa kalau targetnya buat main game nggak bakalan ada fungsinya juga. Jadinya cuma buat... Halo semua di channel Nyantai dengan gue Ali dan ini adalah MSI Bravo 15 versi 2021 yang katanya sebuah laptop entry level dengan harga yang dibanderol itu sangat murah dari spek yang ditawarkan. Bahkan performance yang dihasilkan pun juga sangat menjanjikan. So maka dari itu akan kita bahas di video kali ini. But anyway, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, coba dong subscribe dulu dan aktifin notifikasinya ke all. Dan juga di komen gimana sih pendapat kalian di setiap video Nyantai itu seperti apa. Karena gue juga mau tahu nih gimana sih perspektif kalian di setiap video pembahasan gue kali ini, oke? Mungkin yang bikin gue penasaran dari laptop ini tuh gimana sih kombinasi CPU dan GPU AMD ini bisa perform buat dipakai bermain game secara harian. Gue jarang juga sih untuk testing daily-nya itu pakai laptop kombinasi seperti ini. Dulu pernah ada yang menarik dan juga ada yang enggak juga gitu. Tapi kayaknya mulai sekarang tuh kayaknya AMD sendiri tuh ingin menggencarkan juga nih racikan AMD CPU dan GPU-nya dengan sebutan AMD Advantage. So mungkin bisa jadi juga nih untuk si Bravo ini jadi salah satu awal mulanya. Bravo 15 seri 2021. Dari spesifikasi cukup bisa dikatakan untuk sebuah laptop gaming entry to mid level di saat ini. Dari CPU-nya aja AMD Ryzen 7 5800H, which is ini CPU high performance, punya 8 core di 16 thread juga dengan base clock-nya di 3,2 GHz dan maksimum clock-nya itu bisa up to 4,4 GHz. Selanjutnya, GPU menggunakan mobile Radeon-nya si RX 5500M, mobile graphic entry level-nya si AMD yang kalau disetarain itu banyak di-compare dengan GPU sebelahnya yaitu si 1650 Ti. So that's why laptop ini masuk ke ranah entry to mid level ya. Lalu untuk RAM 8GB DDR4 3200 mAh single channel dan storage-nya ini di 512GB SSD NVMe PCIe Gen 3. Singkatnya sih, si Bravo 15 ini kalau gue lihat itu memang semacam solusi laptop gaming budget yang oke buat main game di Full HD. Ya kita tahu juga nih kalau misalnya performa dari Ryzen 7 5800H dengan 7 nanometernya itu gimana gitu pengalamannya, dan kalau laptop dengan kombinasi AMD punya itu pun biasanya murah gitu. Ya bener sih, jadinya untuk si Bravo 15 ini dengan spek A plus A gitu ya atau AMD dan AMD ini cuma dibanderol seharga 14.499.000. Yang mana nih murah banget kan. Tapi kalau gua bisa bulatin juga gitu ya ke 15 juta, ya jadi pas beli laptopnya lebih enak tuh kayak sekalian aja tuh nambah RAM-nya jadi 16GB dual channel. Jadi pulang-pulang ke rumah gitu ya, udah siap banget buat dipakai main game. Tapi apa sih yang diubah pada MSI Bravo 15 di seri 2021 kali ini? Worth nggak nih buat upgrade kalau misalkan kita udah punya Bravo 15 yang 2020 series gitu? Oke, kalau misalkan dari desainnya, mereka ini ngubah covernya ini lebih gaming lagi. Kontur garis-garisnya kalau mereka gambarin sebagai sayap, mungkin bisa jadi penambah estetika laptopnya ini jadi berasa sebuah laptop gaming yang gahar, tapi tetap kalem dari segi warna hitamnya Dove ini. Finishingnya tetap sama, masih fingerprint magnet pada bodinya, jadi make sure sering-sering dibersihin. Cuma gue lihat di sini sih bentuknya sekarang itu agak dibedain aja gitu sama GF seriesnya si MSI. Ya oke sih, cuma gue agak kurang suka aja dari sisi area hinge-nya si MSI ini. Mereka ngebuat grillnya tapi seolah-olah rasanya ini cuma gimmick aja gitu. Soalnya kalau dibilang buat airflow, gua rasa lubangnya ini sedikit dan kecil. Dan hinge-nya sendiri juga udah bisa dibuka di 180 derajat yang gua rasa kalau targetnya buat main game nggak bakalan ada fungsinya juga. Jadinya cuma buat biar kelihatan lebih gahar aja. Next, urusan keyboard di tahun ini, si MSI Bravo 15 menyematkan numpad pada layoutnya, which is nice walaupun kecil, karena tetap berguna juga. Tapi yang gue lebih suka di sini tuh untuk power buttonnya sekarang terlihat lebih normal, nggak ngebias lagi sama bodinya. Dan dari desainnya sih ya sama aja sih, masih backlit merah dan nggak RGB. Utilitas rata tersebar di F-row-nya dengan feel pengetikan rendah karena travel distance-nya ini cuma di 1,7 mm aja. Lalu trackpad, ukurannya juga agak sedikit lebih kecil rasanya, feel-nya itu standar juga nggak ada tombol fisiknya. Untuk port di kiri ada power port, dua USB-A yang satu 3.2 Gen 1 dan satunya 2.0. Lalu di kanannya ada Ethernet port, HDMI, USB-C 3.2 Gen 1 dan USB-A 3.2 Gen 1 dan port audio jack combo.
So sebenarnya dari desainnya sendiri untuk perubahannya ya cukup signifikan lah. Maksudnya perbedaan cukup kerasa. Tapi mungkin sekarang lebih tersegmented lagi kayaknya. Dari yang tampangnya lebih minimalis, sekarang mau nunjukin nih kalau misalkan laptop ini adalah sebuah laptop gaming yang gak kalah performancenya dari laptop MSI lainnya. Atau bahkan laptop dari brand-brand lain yang di kelas yang setaranya. Cuma buat gue dari yang suka desainnya, sekarang jujur gue agak kurang suka sih. Karena gue lebih suka sama desain laptop yang sederhana gitu desainnya. Tapi kan itu cuma preferensi masing-masing sih. Lanjut kita bahas display. Untuk kali ini mungkin gak banyak yang beda atau mungkin masih menggunakan display yang sama dari generasi sebelumnya. Yaitu layarnya di 15,6 inci, resolusinya 1080p, panel IPS, anti-glare, brightness-nya di 250 nits. Refresh rate-nya masih sama di 144Hz dengan akurasi warnanya itu di 40% NTSC atau setaranya itu kurang lebih di 65% sRGB. Namun kalau dari fisiknya masih menggunakan thin bezel jadi terlihat lebih modern dan masih terdapat webcam 720p di sisi atas layarnya. Memang kalau dari spek layar nggak terlalu wah, cuma kalau hanya di ranah gaming 144Hz gua rasa cukup bisa memenuhi untuk semua keperluan bermain game pada laptop ini. Apalagi kalau kalian cuma mainnya di game-game bertipe fast pace kayak FPS dan MOBA atau nggak lebih tepatnya ke game e-sport lah. Cuma permasalahannya di sini yang jadi kekurangan terbesar pada laptop ini tuh pada kapasitas RAM yang diberikan. Dan gua rasa udah jadi standar laptop gaming sekarang juga sih untuk RAM bermain game saat ini yang proper itu di 16GB dual channel gitu. Jadi ya mungkin kalian-kalian yang udah punya MSI Bravo 15 tahun lalu pastinya sih gua rasa udah pada upgrade RAM-nya. Apalagi kalau kalian suka main game AAA atau enggak butuh spek tinggi biasa itu ya perlu banget RAM lebih. Contohnya aja di sini, gue main game di Code Warzone gitu. Ya game itu lagi tuh ya. Itu cukup gokil memang. CPU-nya oke, GPU-nya oke, pendinginnya oke, SQL Rebus 5. Dan di gamenya sendiri nggak nunjukin VRAM-nya itu over. Tapi pas di main, FPS-nya itu kadang suka drop. Dan ini pun case-nya nggak cuma di laptop ini aja. Gue juga udah pernah tes di laptop lainnya, ya gitu juga masalahnya. Jadi ya invest lah 8GB tambahan. Cuma untuk beberapa tes game yang lancar di sini juga udah kita recap dan menghasilkan performa yang cukup oke. Pertama, CSGO. Rata di settingan rata kanan ini bisa dapat di FPS 192. Sangat aman, full utilize dari spek-speknya. Terus game yang mau bawa juga, game Dota 2 itu high-nya bisa mencapai di 93 FPS. Sangat playable, cuma kalau kalian mau mendapatkan FPS lebih tinggi ya di lower setting itu bisa mendapatkan di 121 FPS. Next, game AAA biasa gua tes di The Witcher 3 sama SOTR. Ya, keduanya cukup mumpuni lah untuk di settingan mediumnya. The Witcher mediumnya ini dapat di 87, lowestnya di 93. Dan untuk high-nya cuma di 54 aja. Ya, masih playable sih. Kadang dapat 60 juga, cuma kalau lagi di kondisi ramai aja, FPS itu bakalan drop. Terus juga di SOTR atau kan di Tomb Raider, mediumnya itu bisa dapat di angka 62 FPS dan lowestnya di 91 FPS. Sangat baik untuk mid level di notebook gaming. Cuma kalau untuk high-nya itu bisa dapat di 56 aja dan itu pun kadang suka freeze dalam gamenya. Tapi kalau kayak sini sih gue kurang tahu sih karena RAM-nya atau memang spek lainnya yang masih kurang. Performance standarnya sendiri dari testingan sintetis pun juga baik, bahkan sesuai dengan klaim mereka, performance CPU-nya itu naik di sekitaran 15% dari generasi sebelumnya. Yang kalau misalnya kita bandingin dengan MSI Bravo tahun lalu gue bahas, di Cinebench R15 sekarang ini bisa dapat rata-rata di 1900-an, yang mana sebelumnya itu cuma mentok di 1700 poin aja. Dan CPU singlenya pun juga begitu. Untuk yang baru bisa mendapatkan di 220-an, yang mana 40 poin lebih tinggi. Dan kalau misalnya di R23, gue nggak tes sih sebelumnya. Cuma untuk saat ini, yang bisa didapat itu sebesar di 11 ribuan poin dan singlenya itu di 1400-an. Di performa GPU-nya juga memberikan hasil yang cukup lumayan, yaitu di 3D Mark Firestrike bisa menghasilkan skor di 10.400-an dan time spy-nya di 4.100-an. Lalu multitasking di PC Mark X hasil yang didapat juga terpaut tinggi, yaitu di angka 6.000-an. Next, untuk performance storage SSD-nya memiliki kecepatan standar SSD PCIe Gen 3, yaitu di 1985 Mbps untuk read-nya dan 977 untuk write-nya. So, gimana nih performance dari MSI Bravo 15 ini? Coba komen dulu menurut kalian kayak gimana dari performance-nya, dan kalau udah, kita lanjut bahas lagi si laptopnya. Untuk utilitas, untuk memaksimalkan performance laptop ini, sayang MSI enggak memakai MSI Dragon Center pada Bravo-nya. Hanya MSI Center aja yang dibuat ada settingan gamenya. Ya kurang lebih sih sama aja fitur-fiturnya, cuma kurang melihatkan sisi gamingnya aja. Di softwarenya ini masih komplit, ada monitor untuk cek performance laptopnya, ada gaming mode-nya, user skenario, dan lainnya untuk memaksimalkan performance saat main game. Cara penggunaannya juga sama, jadi ya yang beda cuma UI-nya aja.
Terus untuk pendingin thermalnya juga masih menggunakan Cooler Boost 5 pada laptop ini, yang mana terdapat 2 buah fan dan 6 heat pipe pada pengaturan thermalnya. Suhu pada ide laptop ini cukup baik, yaitu di rata-rata 41 derajat Celcius, dan saat di stress test menggunakan AIDA, suhunya cukup bisa ditahan di suhu 77 sampai 78 derajat Celcius tanpa menggunakan boost. Dan kalau misalkan diaktifkan boostnya, bisa stay di angka 71 derajat. Jadi nggak terlalu panas, dan di area keyboard pun juga nggak terlalu berpengaruh. Paling sedikit aja hangatnya, yaitu di area kiri atas pada keyboardnya. Baterai hanya di 51 Wh saja, memang nggak terlalu besar, namun untuk ketahanannya sendiri untuk sebuah laptop gaming entry to mid cukup oke lah, bisa tahan di kondisi casual tanpa gaming itu di kisaran 5 jam pas gua tes di sini. Dan power brick-nya pun juga nggak berukuran yang besar, standar aja masih ideal buat mobilitas. Fitur lainnya juga untuk konektivitas sudah yang terbaru, yaitu menggunakan Wi-Fi 6, jadinya sudah memiliki bandwidth speed yang lebih tinggi sehingga untuk kapasitas koneksi yang cepat akan lebih lancar lagi. So, kesimpulan mungkin Bravo 15 secara overall cukup bisa mengimbangi performance gaming di laptop kelasannya. Nggak banyak minus performa yang kelihatan sama gua saat pengetesannya, speknya aman, paling RAM-nya aja sih yang perlu di-upgrade jadi dual channel biar lebih optimal lagi. Laptop ini mungkin cocok buat kalian yang memang kepingin beli laptop gaming budget dengan performance yang cukup reasonable. Yang mungkin agak berat juga beli laptop dengan racikan CPU dan GPU-nya AMD punya. Cuma untuk saat ini kayaknya udah semakin baik lagi lah, apalagi dengan tujuan utamanya selain buat belajar atau enggak ya kerja, ya main game. Dan untuk fitur gamenya juga dari AMD Radeon pun juga udah nggak sekedar GPU biasa aja, udah bisa lah mengikuti perkembangan zaman dengan permintaan yang semakin gila juga untuk segi gamingnya. Tapi beda nih kalau misalkan kalian udah punya MSI Bravo 15 terus kepincut gitu sama desain barunya si Bravo 15 2021. Gua rasa sih akan sangat disayangkan juga, soalnya dari performance sendiri yang nambahnya itu ya menurut gua nggak terlalu signifikan. Mendingan ya upgrade aja gitu dari RAM-nya mungkin jadi 32 atau enggak nambah storage-nya lagi biar lebih besar penyimpanannya. Tapi tetap ada satu hal kekurangan yang gue sangat gatel sama desainnya MSI, terkhusus di Bravo ini. Yang mana MSI Bravo ini identikan dengan warna hijau. Tapi kenapa backlightnya itu nggak dibikin warna hijau juga, biar lebih setema gitu. Jujur aja nih, sama nih kayak pas gue pakai MSI Bravo di tahun lalu, pas buka pertama layarnya hijau gitu, tapi backlightnya itu kenapa masih merah gitu, jadi kayak kurang match aja. Coba mungkin bisa kali diimprove gitu ya, lagi dari desainnya lebih senada, kayaknya lebih asik. Soalnya kan laptop gaming dengan warna hijau pun juga udah ada dan bagus pula kok. So gimana menurut kalian dari laptop seharga 14,5 jutaan ini, apakah bisa menarik perhatian kalian? Atau mungkin kalau kalian mau ambil yang murahnya, si MSI ini juga ada pilihan di SK Ryzen 5-nya yang start di harga 12 jutaan doang. So ada pilihan lagi cuy. Dan kalau kalian membeli laptop ini sebelum akhir September, juga kabarnya akan mendapatkan free gift mouse gaming, even back to school gitulah pokoknya. Jadi lumayan nih, udah dapat tas, dapat mouse gaming lagi dari MSI. Oke, mungkin itu aja pembahasan gue dari laptop gaming MSI Bravo 15 2021. Terima kasih buat kalian udah dengerin opini gue. Silahkan komen aja kalau misalkan kalian mau kasih kritik ataupun saran yang terdapat pada video kali ini. Dan udah gitu aja. Di sini ada gue Ali sebagai hostnya. Jangan lupa untuk subscribe di channel Nyantai, like videonya kalau kalian suka, dan aktifin notifikasi ke all biar mendapatkan info terbaru dari kita juga. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di nyan.teh dan join juga Discord kita di linknya di bawah. Pokoknya di sana udah rame, ada teman-teman yang di sana sering ngobrolin produktif juga, jadi jangan sampai kalian kelewatan juga. Oke, mungkin itu aja. Sampai jumpa di video Nyantai selanjutnya. Bye bye.